Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya membongkar atau mengganti baterai Xiaomi Mi 11 Lite ya teman-teman. Kebetulan ini ada handphone yang baterainya bengkak ya teman-teman. Ini bengkak di sini nih, kayak keluar tuh kan tuh. Oke teman-teman, yang harus kita perhatikan agar kita membongkarnya itu dengan rapi dan tidak merusak yang lainnya, yang perlu diperhatikan adalah kita tahu letak posisi fleksibel ya teman-teman. Ini fleksibelnya dia dari sini ke sini nih teman-teman. Jadi kalau kita ngebongkar, hati-hati agar jangan kena fleksibel yang ke konektor sini ya teman-teman. Oke, kita coba buka. Saya pakai alat yang sederhana ya, bekas tempered glass ya teman-teman. Kita akan bongkar pelan-pelan dari sini ya teman-teman ya. Pelan-pelan ya teman-teman ya. Karena kalau tidak nanti ini usahakan sebelah sini jangan sampai kena ya teman-teman. Ya, kita matiin dulu handphonenya. Oke, pasti mati ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Kita pelan-pelan. Karena di sini ada lemnya teman-teman ya. Pelan-pelan. Udah dapat teman-teman. Terus kita lanjut lagi, putar. Harus pelan-pelan teman-teman ya. Ini kencang ya, kencang nih. Kalau teman-teman ada blower, bagusnya pakai dipanasin dulu ya, pakai blower. Ini karena saya bukan nggak ada blower, tapi karena emang lagi di tempat yang tidak ada blower. Oke. Nah, udah ya teman-teman, tinggal kita coba buka. Pelan-pelan. Oke. Udah dapat ya teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, di sini ada fleksibel tuh, kalau kita kurang hati-hati ini lewat ya bahaya teman-teman. Ini bisa putus nih ya. Makanya usahakan ininya jangan lebih dari 2 mili ya. Jangan lebih dari 2 mili ya. Karena kalau lebih dari 2 mili apalagi kesini bahaya teman, bisa putus nih fleksibelnya. Jadi cukup 2 mili aja pinggirannya, dapetin ini. Yang lebih empuk lagi nih dipanasin dulu ya pakai blower, diangetin gitu. Oke teman-teman, kita buka bautnya. Kita cari obengnya dulu. Oke teman-teman, obengnya udah ada. Pertama kita buka dulu baut-bautnya ya teman-teman. Kita buka bautnya. Tutorial ini saya buat menjelang sahur ya. Karena kalau siang itu aktivitas padat, jadi bisanya malam ya teman-teman. Ini bukan buat teknisi ya, saya buat tutorial ini. Ini buat pemula yang bukan teknisi, yang hendak mengganti baterai Mi 11 Lite sendiri gitu ya. Misalkan teman-teman beli baterainya di Shopee, di Lazada, atau di Tokopedia, atau nanti kalau mau saya sertakan toko yang saya beli baterai di situ ya teman-teman. Ini kebetulan baterainya sudah saya siapkan. Ini dia teman, udah
Saya beli baterai di Shopee ya, di Shopee. Nanti kalau teman-teman mau beli, nanti tokonya saya sertakan linknya di deskripsi ya teman-teman. Ini baterainya ori ya, maksudnya lumayan bagus lah itu, walaupun bukan original asli itu, tapi ini insya Allah bagus teman-teman. Ini brandnya Logon, mereknya Logon ya. Jadi ada baterai teman-teman, di paketnya tuh ada baterai, terus ada ini juga teman-teman nih, ada obeng-obeng ya, buat buka bautnya ada tuh, disediakan teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak punya obeng, jangan khawatir, di paket ini sudah dilengkapi dengan obeng ya, buat bongkarnya tuh udah ada obeng, ada buat buka ininya juga ada, buat buka pinggirannya. Tadi saya lupa pergunakan itu, tapi nggak masalah sih. Ini obeng-obengnya juga ada teman-teman, lengkap ya, satu paketnya ada obeng, buat obeng kembang juga ada ya, buat buka baut. Yang ini kan obeng kembang nih, obeng plus. Ini dia obeng plusnya. Buat teman-teman yang mau nyari baterainya, nanti ada di deskripsi, linknya saya sertakan ya, tokonya langsung. Paketnya cuma dapat ini doang sih, peralatan itu. Terus ini juga nih, ini buat lem di baterai ya, nanti perekatnya ya teman-teman. Oke, kita bongkar lah, lanjut lagi, kita buka semua. Hati-hati bautnya jangan sampai ada yang tercecer ya. Tutorial ini saya buat bukan untuk teknisi handphone ya, ini buat teman-teman aja yang bukan teknisi, yang bingung bagaimana caranya membongkar handphone. Kan kalau kita main bongkar aja nanti resikonya fleksibel bisa putus kan. Tapi kalau kita udah tahu kan enak, oh letaknya di sini fleksibelnya gitu, jadi tidak merusak yang lainnya gitu teman-teman. Ini udah dibuka semua, bautnya udah rapi, tinggal kita buka aja seperti ini teman-teman. Nah, pertama kita lepaskan dulu ini yang fleksibel ke bawah ya, kita lepaskan. Baterainya juga kita lepaskan. Nah, ini baterai teman-teman, tinggal kita cabut baterainya aja, kita kesampingan aja dulu lemnya. Ini kebetulan baterainya bengkak ya teman-teman, ini ada bocor di sini nih, jadi baterainya kembung, terus dia nendang tutup belakang ini nih, jadi kayak kebuka sedikit gitu ya, kayak mangap gitu terus gini nih, ini mangap, nendang gitu. Cuman yang dikhawatirkan kalau nggak diganti dia malah jadi pecah ke sini ya, nendang ke depan gitu, makanya lebih baik diganti. Kalau dari performa baterainya sih masih belum berpengaruh ya, maksudnya belum boros belum gitu, cuman khawatir nanti malah jadi bahaya ya ke handphone, lama-lama kan bisa merusak juga. Oke teman-teman, tinggal kita buka aja. Namun agak sedikit keras ya teman-teman, agak sedikit keras karena dia lem, terus juga kan ini keras banget ya. Harus pelan-pelan teman-teman, kita bongkarnya harus pelan-pelan banget. Di sini juga ada fleksibel soalnya di bawah nih, dari sini ada fleksibel ke sini, dari sini juga ada fleksibel ke sini, jadi jangan sampai mencederai ini ya nantinya ya. Intinya harus berhati-hati lah teman-teman, nggak boleh sembarangan ya, kalau sembarangan bisa merusak yang lainnya nanti. Keras banget, keras ya. Plastiknya lepas, nggak apa-apa teman-teman. Ada sedikit keras nih teman-teman ya.
Hati-hati ya, di sini banyak fleksibel teman-teman. Ini fleksibel tom power, fingerprint juga ada ya. Jangan sampai merusak yang lainnya teman-teman. Harus pelan-pelan, harus ekstra hati-hati. Ini semuanya kenceng karena lem aja sih. Karena lem. Bahayanya kalau kita main cabut-cabut aja nih teman-teman, bisa rusak ke yang lainnya. Harus hati-hati, jangan gegabah, takut kejebol yang lainnya. Nanti bukannya benar malah jadi kacau. Sini ada lem di bawahnya teman-teman, jadi harus ekstra hati-hati. Agak sedikit kencang ya teman-teman, kita harus pelan-pelan banget agar tidak merusak yang lain ya teman-teman ya. Ini harus pelan-pelan di sini nih, karena ada fleksibel. Sini ada fleksibel teman-teman, hati-hati jangan sampai ke jebol ya. Usahakan kita mengukur ini ya teman-teman, sampai mana nyampenya nih. Kalau sampai sini nanti bisa kejebol nanti. Udah tinggal yang sebelah lagi. Tinggal yang sebelah lagi teman-teman. Ini udah dapet. Dapet ya tuh. Nih tuh kan. Kalau nggak hati-hati, di sini ada fleksibel, di sini juga ada on off. Nih. Di sini juga ada on off. Ini ada on off teman-teman. Kalau kita kurang hati-hati ini bisa-bisa lepas ini on off-nya. Kita susah lagi nanti nyari on off-nya. Di sini juga ada fleksibel tuh. Jadi memang harus hati-hati ya. Nggak boleh sembarangan teman-teman.
Oke, kita udah dibuka ininya, tinggal kita pasang teman-teman. Karena ini masih bagus, jadi kita nggak perlu pakai ini lagi ya, nggak perlu kayaknya teman-teman. Ini masih bagus soalnya, ini masih kenceng nih. Ini buat ini temennya, buat ganti-ganti ini teman-teman. Kita buat ngelem ini nih, ini kan ada lemnya juga dia tuh, ya kan, sama persis seperti ini juga nih. Yang kita buka yang ininya aja teman-teman, karena di sini udah ada, di baterainya udah ada. Kita buka ininya aja, ininya kita buka. Nah, plastik yang ini kita buka teman-teman ya. Kalau lemnya nggak usah kita buka, masih kencang dia orinya, jadi nggak perlu kita ganti juga lemnya. Nah udah ya, kita buka ya. Sekarang kita tahap pemasangan baterai teman-teman. Double tipnya kita buka. Di sini ada double tipnya juga ya, jadi sediain. Udah ada double tipnya tuh, udah ada lemnya. Ya, kita tinggal pasang aja. Pastikan posisinya tepat biar nggak melenceng-melenceng, biar nggak ini ya. Kalau dilihat dari fisik baterainya sih kayaknya kalau kita samain sih agak sedikit berbeda ya, tapi sama aja sih spesifikasinya. Karena ini orinya ya teman-teman. Cuman ini udah bocor tuh di sini tuh, bengkak ya. Jadi ada bau gitu ya, kecium bau. Oke, tinggal kita pasang soketnya. Ini mau kurang maju ke depan, kurang ke depan sedikit teman-teman. Terus lemnya kenceng banget ya, baru ditempelin sedikit. Ini kurang ke depan dikit ya, kurang maju. Kita ke depanin aja ya, dorong. Dah. Oke, kurang banget ya. Lemnya paten juga, langsung nempel kayak perangkok. Nah, langsung kenceng loh. Padahal baru aja ditempelin. Udah kayak perangkok kok. Ini jadi kurang ke depan nih. Jadi kurang ke depan, jadinya ini kurang maju sedikit ke sana. Dorong dulu. Udah teman-teman, bisa lah. Kalau dibuka lagi kenceng ya teman-teman, udah kenceng banget soalnya. Sayang juga. Coba kita goyang-goyang aja, oke? Maju ke depan. Yang penting ininya pas aja soketnya.
Ya teman-teman, udah pas nih, kita tinggal pasang. Oke, semuanya udah terpasang, ininya udah pas, tidak ada yang ini lagi. Kita coba dulu ya teman-teman. Sebelum kita coba, kita pasang tutup atasnya dulu ya, biar rapih, nggak berantakan. Kita pasang tutup atasnya dulu. Oke teman-teman, kita pasang biar pas. Oke, kita baut biar rapih dulu. Gak usah semua dulu, kita tes dulu, nyalain. Oke, udah nyala ya, tapi baterainya kosong teman-teman. Baterainya kosong, nggak ada isi, jadi kita cas dulu. Kosong bener, sambil kita cas, sambil kita pasang baut. Jadi yang harus kita perhatikan kalau kita ganti baterai teman-teman, perhatikan letak posisi fleksibel ya, karena tidak semua handphone itu mulus, nggak ada fleksibel ya, ada fleksibelnya teman-teman di belakang-belakang sini. Jadi yang perlu kita perhatikan itu, karena dulu ada pengalaman main bongkar aja nggak diperhatiin lagi fleksibelnya, tiba-tiba kepotong gitu ya, kegunting ya teman-teman. Jadi harus diperhatiin dulu. Kalau teman-teman bingung, misalkan handphonenya tipe berapa, seri berapa, cari di Google teman-teman letak posisinya. Soalnya kalau salah akibatnya fatal ya, kalau fleksibel putus, on off juga putus. Kan di sini ada on off juga kan, nanti kalau putus fleksibel on off-nya gimana? Usahakan bautnya terpasang semua ya teman-teman, dicek kembali, jangan sampai ada yang tertinggal gitu. Banyakan handphone kalau udah di servis itu, nggak semua sih ya, sebagian itu tiba-tiba bautnya jadi berkurang gitu, kurang satu, karena mungkin teknisinya lupa pasang mungkin. Pastikan ini udah kenceng, jangan terlalu kenceng juga, harus pas aja gitu dengan perasaan. Oke teman-teman, masih kosong ya baterainya. Nah udah, tinggal kita lem bersihin tutupnya dulu ya teman-teman. Jadi di sini tuh kan ada kayak bekas-bekas lem ya, kita bersihin dulu ya teman-teman semua. Kenapa dibersihin sini? Agar ketika kita ngelem tuh nggak berantakan ya, jadi nggak apa namanya, nggak berjarak ya, nggak renggang gitu teman-teman. Nah kayak gini nih kan ada lemnya tuh, kita bersihin dulu. Nah ini kan lem nih, kita bersihin dulu nih tuh, kita bersihin dulu, pastikan udah bersih, nggak ada lem. Nah kan, sekali lagi saya informasikan kalau ini bukan untuk teknisi ya, ini untuk pemula aja ya teman-teman. Jadi saya buat tutorial ini bukan untuk
teknisi handphone yang sudah mahir, bukan teman-teman, tapi buat teman-teman yang belum pernah bongkar gitu kan, atau males bawa ke toko counter atau gimana gitu, pengen bongkar sendiri, ya beginilah tutorialnya teman-teman, caranya. Oke, udah rapi, kita lem dulu ya teman-teman ya. Saya pergunakan lem T7000 buat lem LCD. Nah, kita beri lem dulu di sini teman-teman, nggak usah terlalu banyak-banyak ya, yang penting rata. Kita kasih lem. Tapi sebelum dilem, pastikan ini udah rapi ya teman-teman. Pastikan ini baut-bautnya udah terpasang semua, udah kenceng ya, berisi lagi, udah kenceng, udah rapi, semuanya udah oke tuh teman-teman ya. Dan dibersihkan dari lem-lem kayak gini nih. Ada lem, masih ada lem nih. Nanti ini bisa jadi nggak rapi nih teman-teman. Sini ada lem, harus dibersihin dulu. Nah, kita tinggal kasih lem dikit-dikit sini samping, pinggir-pinggirnya. Kita puterin yang rata teman-teman. Takutnya kalau kita nggak lem kan nanti ada air masuk ya teman-teman, kena air hujan atau apa nanti bisa masuk ke dalam. Kalau kita kasih lem ya minimal aman dikit lah gitu. Walaupun basah, udah pasti basah ya, tapi minimal air hujan nggak masuk ke dalam mesin teman-teman. Kalau ininya rapi di lemnya. Kalau ini nggak dilem, nanti air hujan masuk ke dalam, kena mesin, bahaya, akibatnya fatal teman-teman. Jadi harus dilem. Oke, sudah, kita tinggal tempelin aja. Tempelin, terus kita kasih karet teman-teman biar rata, kita di ini karet dulu, benar karet dulu ini teman-teman, kita kasih karet dulu biar lemnya rata. Kita ikat dulu teman-teman, pastiin pinggir-pinggirnya rata ya sininya ya, jangan sampai ada yang terbuka, makanya harus diikat sama karet biar pinggir-pinggirnya rata. Karetnya kurang satu, karetnya mana karetnya, ini pastiin di sininya rata dulu teman-teman ya, sininya nih, jangan sampai ini karetnya kurang satu nih, karet ambilin karet dong, tolong minta karet nih. Ini kalau nggak dikaretin soalnya nggak bagus nih, 1 2 3, 1 kurang nih. Kalau nggak dikaretin ini nggak rapat. Nih teman-teman, kayak gini ya, dikaretin ya. Agar apa? Agar lemnya itu rapi gitu. Kalau nggak dikaretin dulu nanti, kalau bahasa Sunda mah melengeh gitu teman-teman. Kalau nggak dikaretin jadi ininya meleweh nih, meleweh. Tahu meleweh nggak? Meleweh teman-teman, meleweh.
Kalau meleweh itu apalah ya, apalagi ya bahasanya, meleweh, melengeh. Nah kalau gini kan rapi tuh, rapi pinggirnya rapi. Nah udah rapi kan, udah oke. Pastiin ini meleweh nggak meleweh ya. Pastiin ini nggak meleweh, rapi. Tuh udah oke kan, rapi. Oke teman-teman, terima kasih buat yang sudah nyimak videonya. Beginilah tutorial caranya bagaimana mengganti baterai Mi 11 Lite agar tidak salah ketika membongkarnya. Catatan dari saya, perhatikan setiap mau ganti baterai apapun itu, perhatikan letak fleksibelnya teman-teman ya, karena dalam handphone itu ada fleksibel ya teman-teman ya, jadi harus benar-benar diperhatikan itu. Oke, cukup sekian dulu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.